Itu sih. Yang ditakutkan oleh mahasiswa kimia hanya laporan praktikum seperti ini. Wah, semuanya kayaknya sih takut sama laporan praktikum ya. Debu, jadi ya udah ikutin aja semua gitu. Belum capek ini ikut aja ikut. Nah setelah ikut ya udah stres aja gitu. Padahal bisa jadi dibilang sebuah kecelakaan, bisa jadi dibilang iya hal yang apa ya? Karena bingung pilih apa ya udah kimia aja gitu, kasarnya gitu. Hai semua, selamat datang di MIPA Podcast. Oke, jadi untuk episode kali ini tuh merupakan episode kelima dari MIPA Podcast. Nah, kita ulas lagi aja kali ya. Kemarin-kemarin itu kan ada episode MIPODS yang pertama itu membahas tentang perkenalan. Buat episode kedua kita itu with KBEM ya, KBEM BEM FMIPA. Terus buat episode ketiganya kita bareng sama Kahim Himakom. Terus buat episode keempat kita bareng sama Kahim Himatika. Dan sekarang buat episode kelima kali ini aku nggak sendirian lagi nih, karena kali ini aku bareng sama Kahim Himaska. Halo semuanya. Halo. Oke, boleh deh perkenalan dulu. Oke. Halo semuanya, penonton semuanya. Perkenalkan, nama aku Abian Besan Kabir. Aku dari program studi kimia. Oke, kalau buat panggilnya enaknya panggil apa? Oke, panggil Abian boleh? Abian, Iya. Bian juga kan? Bian juga boleh. Iya. Oke, mungkin aku bakal tanya-tanya seputar kayak Himaska tuh apa aja sih? Ada apa aja di Himaska? Terus nanti tentang kayak belajar apa aja sih di Himaska? Terutama yang paling penting mungkin dalam organisasi kan? Organisasi di Himaska tuh ada apa aja gitu. Oke, mungkin yang pertama kali ya, yang paling utama dan paling pertama gitu. Aku tuh pasti nanya kalau misalkan kena sumber tuh pasti lagi nanya sibuk apa sih kali ini. Nah, buat Bian kira-kira hari ini lagi buat saat ini gitu sibuknya apa sih gitu. Oke, jadi buat hari ini di sisi organisasi kita sekarang di Himpunan Mahasiswa Kimia sedang ada menuju ke Sartijab, di mana nanti kita setelah Sartijab ini akan ada rapat kerja. Nah, di mana nanti rapat kerja ini kan kita akan nyusun tuh selama satu periode program kerja kita tuh akan ada apa aja, kita bikin timelinenya biar gak ada program kerja yang bentrok. Jadi kurang lebih untuk sekarang sih kita persiapan untuk hal tersebut sih. Oke. Tapi sekarang udah ini ya mulai kayak rapat-rapat gitu? Ya betul. Jadi kita tuh sebelum rapat kerja kita pengen biar semuanya efisien pada saat rapat kerja. Jadi kita tidak terlalu molor. Jadi rencana dari saya tersendirinya per departemennya ada rapat terlebih dahulu untuk menyesuaikan program kerja karena kan sebelumnya adalah masa transisi. Jadi kita tidak bisa mengambil semua program kerja yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita ada rapat departemen dulu sebelumnya sebelum Sartijab ini, begitu sih. Harus dapat gitu. Betul harus. Oke. Terus tentang Himaska nih, kira-kira apa sih itu Himaska buat teman-teman di rumah? Kayak kan ada ya kalau misalkan yang nonton misalkan anak SMA, Himaska itu apa sih? Gitu. Boleh dijawab. Oke. Jadi Himaska untuk teman-teman semuanya, Himaska ini adalah sebuah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Kimia. Jadi Himaska ini adalah himpunan mahasiswa program studi kimia yang profesinya lebih ke kimia, di mana di Universitas Pakuan ini. Jadi di Himaska ini punya beberapa departemen, ada 8 departemen, di mana departemen ini kita tuh dibagi menjadi 2 lagi. Pertama ada departemen bidang pendidikan dan ada departemen non pendidikan. Di mana departemen pendidikan ini kita ada 3, ada kerohanian, keilmuan dan kaderisasi. Dan di non pendidikannya ada 4, ada dana usaha, sekretariat, sosial lingkungan dan infohum. Infohum itu informasi hubungan masyarakat dan komunikasi. Oke, karena tadi udah disebutin nih dari departemennya tuh dibagi jadi 2 lagi tuh. Nah, boleh dong dijelasin kayak departemen ini tuh apa sih? Departemen ini tuh apa sih dari apa tuh yang akademik sama non akademik ya? Iya. Pendidikan dan non pendidikan. Pendidikan. Iya, betul. Jadi dari pendidikan tersendiri kan ada 3. Jadi kita membaginya yaitu 2 itu, pendidikan dan non pendidikan. Untuk yang departemen pendidikan ini kita khusus ya yang benar-benar lebih ke keilmuannya gitu, di mana nanti di sana akan ada kaderisasi, keilmuan dan kerohanian gitu, di mana hal ini
menurut kami, menurut teman-teman dari Himaska, bahwa program kerja ketiga ini menjunjung tinggi keilmuan gitu, lebih ke sana. Sedangkan program kerja dari 4 lainnya, yaitu dari departemen-departemen non pendidikan, itu tuh lebih ke minat bakat dari kita gitu, yang tidak keilmuannya menuju ke kimianya. Jadi kita membaginya ke sana. Mengenai kerohanian ya, mungkin untuk kerohanian teman-teman semuanya sudah mengerti dari kata kerohanian tersebut gitu. Sebenarnya dari departemen kita, nama kita seharusnya sudah menjelaskan tersendiri mengenai nanti itu di departemen kita tuh akan melaksanakan apa sih. Karena dengan nama departemen yang kita suguhkan kepada teman-teman nanti dari anggota Himaska, itu tuh udah jelas gitu, bahwa program kerja kita tuh fokusnya akan kemana sih. Karena semuanya menurut kita, menurut Himaska itu sudah jelas gitu. Gitu sih. Oke. Terus ada lagi kan tadi departemen-departemennya lagi? Ya, jadi ya itu tadi dari departemen pendidikan ada kerohanian, kaderisasi, dan keilmuan. Nah, Satu lagi? Dari departemen non pendidikannya itu ada dana usaha, ada sekretariat, ada infohum, dan juga ada yang terakhir sosial dan lingkungan. Itu sih. Jadi kita ini fokusnya sih lebih banyaknya di departemen kaderisasi, keilmuan, infohum, dan juga sosial lingkungan. Karena beberapa program kerja yang besar itu ada di departemen-departemen tersebut. Oke. Nah, terus kalau soal organisasi yang tadi nih, sekarang masuk mungkin ke bagian akademik kali ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan di akademik tuh kimia tuh udah jelas ya kimia namanya juga. Nah, kalau di kimia itu belajarnya apa aja sih? Kayak yang aku lihat tuh kayak masukin apa kayak cairan. Iya, gitu. cairan. Iya kan banyak tuh yang kayak gitu. Ada yang bahaya, ada yang gak bahaya. Makanya harus pakai jas lain juga kan. Betul. Nah, itu belajar apa aja sih? Jadi di kimia ini pelajarannya ada 2 untuk teman-teman semuanya. Jadi ada yang teori, ada yang praktikum. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau yang belum tahu, karena biasanya mahasiswa kimia yang masuk ke jurusan kimia ini biasanya dari SMK analis. Jadi biasanya sudah mengerti mengenai hal tersebut. Tetapi biasanya bagi orang-orang yang awam yang masuk SMA atau SMK biasa saja itu sebuah hal apa ya yang mengagetkan. Karena saya tersendiri bukan dari SMK analis kimia. Bukan dari analis kimia. Saya cuman dari SMA biasa aja. Jadi hal tersebut cukup mengagetkan bagi saya karena saya kurang tahu mengenai ini praktikum kimia itu akan seperti apa. Apakah benar seperti yang bayangan saya gitu di film-film kayak gimana gitu. Tapi ya ternyata enggak sebegitunya juga. Kita punya prosedur kerja. Jadi kita hanya mengikuti prosedur kerja yang ada gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya cuma menganalisis gitu. Apakah sesuai dengan modul dari praktikum kerja kita atau enggak. Jadi kurang lebihnya sih gitu sih. Tidak terlalu mengagetkan, hanya saja ya mungkin untuk mahasiswa SMA sesuatu hal yang baru untuk hal tersebut gitu sih. Oh, dari Bian sendiri gitu waktu pas pertama kali kayak mau teori mau itu praktikum kayak kok gini sih gitu. Betul. Aneh banget nih. Apa ini gitu. Betul kok gini sih, betul. Karena kimia ini sebenarnya bukan pilihan utama saya gitu untuk masuk ke universitas gitu. Bisa jadi dibilang sebuah kecelakaan, bisa jadi dibilang hal yang karena bingung pilih apa ya udah kimia aja gitu, kasarnya gitu. Tapi ya dengan hal tersebut sih, dengan alasan-alasan yang sudah saya temukan setelah saya sekarang di kimia sih, alhamdulillahnya saya melanjutkannya dengan senang gitu. Walaupun lapraknya begitu banyak gitu. Pasti laporan praktikumnya keterlaluan banyak gitu sih. Yang ditakutkan oleh mahasiswa kimia hanya laporan praktikum seperti ini. Wah, semuanya kayaknya sih takut sama laporan praktikum ya. Terus kalau misalkan dari Bian sendiri gitu, makin sibuk lagi nih. Sekarang jadi kahim gitu. Betul. Nah itu, tanggapan kamu gitu setelah, terpilih nih aku jadi kahim. Nah itu kayak awalnya masuk, jadi dari awal aja deh. Dari awal kenapa sih milih jurusan kimia? Kayak misalkan awalnya sih coba-coba atau enggak kayak emang ada sedikit sih gitu misalkan pengen menjurus ke kimia apa gimana? Apa yang tadi kan katanya sebuah kecelakaan. Nah, kenapa pada akhirnya milih kimia gitu? Kenapa? Iya, pertama sih kalau dari awal-awal sih ya tentu aja pilihan yang sudah Bian tentukan ternyata menurut keluarga saya tersendiri ya itu kurang realistis gitu. Bahwa ya dengan apa yang kamu pilih itu nanti kedepannya akan seperti apa, dan saya tersendiri tidak punya jawaban akan hal tersebut. Iya, keluarga saya itu pada dasarnya itu selalu berdiskusi, tapi karena jawaban saya mungkin kurang memuaskan bagi mereka, ya maka dari itu saya mencari lagi jurusan yang menurut saya bisa saya kuasai, bisa saya lanjutkan, dan saya bisa lulus di sana. Gitu. Kakak saya akhirnya memberitahu bahwa
ikut aja jurusan kimia gitu. Di jurusan kimia ada ini loh, dan saya berpikir semenjak kecil memang saya selalu ingin jadi ilmuwan. Ya sudahlah, daripada bingung untuk pilih jurusan apa, ya udah saya berpegang teguh dengan pilihan saya pada saat saya SD bahwa saya ingin jadi ilmuwan. Ya sudah, saya tentukanlah jadilah jurusan kimia itu. Gitu sih kurang lebihnya. Keren banget, berarti dari SD ya udah kayak jadi ilmuwan nih gitu. Iya, tapi SMP SMA nggak mau jadi ilmuwan. Pengennya gitu. jadi ya enggak, bukan itu gitu. Saya tadinya inginnya itu ke jurusan ke statistika gitu. Hanya saja ya menurut mereka jawabannya tidak memuaskan bagi mereka gitu. Jadi balik lagi ke keluarga gitu. Iya, balik lagi ke keluarga. Ya udah deh, ikut aja. Iya, ikut aja. Karena mereka kan yang membiayai. Iya juga. Iya. Mau nggak mau ya. Bukan saya yang bayar. Oke, terus juga kalau misalkan pada saat ini udah jadi terpilih menjadi kahim Himaska gitu, belum lagi belajar, belum lagi jadi kahim. Nah itu buat dia nanti ke depannya buat ngebagi waktunya kayak gimana sih? Kadang takutnya tuh kayak misalkan ada yang bentrok apa gimana. Nah itu tuh yang kamu bakal hadapin kan, itu pasti ada aja kan ya bentrok. Tapi dia ikut ini gak UKM? Enggak ikut kan ya? UKM. Oke, berarti di akademik sama di organisasi aja. Iya, nah itu cara membagi waktunya untuk nanti gitu. Oke. Sedari dulu sih saya semenjak SMA dan SMP itu udah biasa gitu untuk mengikuti organisasi gitu. Sudah biasa membagi waktu di mana akademik, di mana non akademik gitu semenjak dari dulu gitu. Bahwa kita tuh harus memiliki skala prioritas. Mungkin teman-teman semua yang ada di layar kaca mengetahui juga mengenai skala prioritas ini, dan saya pun sendirinya selalu menerapkan hal ini. Di mana skala prioritas yang saya pilih adalah penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, kurang lebihnya seperti itu. Di mana saya memprioritaskan hal tersebut. Sekarang saya menjadi ketua himpunan, jadi seharusnya segala kegiatan yang ada di himpunan ini adalah penting mendesak bagi saya. Begitu sih kurang lebihnya. Oke. Terus juga gitu, buat planning ke depannya. Kira-kira kan sekarang kan pasti lagi merencanakan ya buat ke depannya. Kayak misalkan untuk departemen-departemen tersendiri gitu. Nah dari Bian ada gak sih yang departemen yang kira-kira mau diubah namanya kah? Atau misalkan mau bikin bener-bener pure bikin yang baru? Atau misalkan memang ngikut dari tahun-tahun sebelumnya nama-namanya gitu? Apa ada gimana? Untuk sekarang rencana untuk mengenai pergantian nama departemen itu kan di kimia tersendirinya ya. Pada ADART-nya pergantian departemen, pergantian ADART kan departemen ini ditentukan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa kimia, di mana hal tersebut bisa digantinya itu hanya pada saat RAT, pada saat itu, di mana RAT ini selalu ada di akhir tahun gitu. Jadi untuk pergantian nama departemen sepertinya untuk sekarang Bian belum punya jawabannya, karena Bian sekarang pun belum disertijabkan, maksudnya belum jadi ketua himpunan secara sah. Jadi mungkin nanti untuk 1 tahun ke depan Bian bakal mengevaluasi apakah ada departemen yang kurang efektif, apakah ada yang departemen kurang efisien, apakah ada yang harus di-merger, apakah ada yang harus dihapus. Mungkin nanti jawabannya ada di tahun depan untuk teman-teman periode 2023. Oke. Terus juga sebelum jadi terpilih jadi kahim gitu, nah ada gak sih pengalaman kita lihat gitu kayak throwback lah ke belakang gitu. Kita lihat dulu tuh kira-kira Bian waktu pas di SMA, SMP, SD bahkan mungkin ikut kayak organisasi apa sih, OSIS atau misalkan apa yang lain, eskul juga gitu. Jadi kayak ini ya udah deh gue siap nih jadi kahim gitu karena ada pengalaman-pengalaman dari sebelumnya. Ada nggak sih ikutan organisasi? Jadi jiwa organisasi saya ini udah ada itu semenjak dari sekolah dasar, di mana saya itu sejak kelas 4 SD udah ikut pramuka, dan setelah itu saya selalu ikut pramuka sampai SMA. Terus di SMP setelah saya ikut pramuka, saya dicalonkan jadi ketua OSIS. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya menang jadi ketua OSIS pada saat SMP. Berlanjutlah mungkin adiksi ya, udah menjadi adiksi gitu bahwa kalau setelah pulang sekolah, masa langsung pulang ke rumah gitu. Maka dari itu, ya udahlah SMA dilanjutkanlah gitu. Ikut pramuka dan selalu ikut pramuka dan OSIS. Nah, terus mencalonkan diri lagi menjadi ketua OSIS, dan alhamdulillahnya menang lagi. Setelah menurut saya ternyata masih kurang sibuk nih di SMA dengan ada pramuka dan OSIS itu, saya keluarlah ke organisasi-organisasi yang ada di luar di kota saya gitu. Ada forum komunikasi OSIS Subang, ada forum pelajar sadar hukum HAM Subang, dan ada forum OSIS Jawa Barat.
dan alhamdulillahnya ya saya ikut di 3 organisasi gitu. Berarti bukan cuman yang ada di ini ya dalam gitu ya, Betul. tapi udah sampai Iya, keluar juga. betul, ke eksternal. Wah. Tapi udah merasa cukup sibuk belum waktu SMA gitu? Bukan cukup sibuk aja sih. Saya rasa saya menyesal mengikuti organisasi sebanyak itu. Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Salah Saya ini. juga bingung. Kok kenapa ya saya bisa ikut organisasi sebanyak ini? Ya, nggak tahu, nggak ngerti. Namanya juga anak SMA, mungkin yang terlalu menggebu-gebu. Jadi, ya udah ikutin aja semua gitu. Belum capek ini ikut aja ikut. Nah, setelah ikut, ya udah stres aja gitu. Padahal awal-awalnya kayak gak cukup sibuk. Iya, nggak cukup Tapi sibuk. ternyata sibuk juga Iya, gitu. kesibukan, pusing. Tapi jangan sampai terbengkalai Iya, ya betul. itunya kan. Alhamdulillahnya sih Makanya. tidak terbengkalai. Ya, alhamdulillah. Wah, kalau sampai terbengkalai itu dimarahin mama. Iya dong. Sampai dimarahin mama. Kayak gitu. Aduh, gak tahu, bingung lah. Sama mama aja bingung, gak capek kamu katanya ikut banyak organisasi gitu. Ya gimana, tanggung jawab katanya. Tambah lagi sekarang kuliah. Iya, tapi kuliah. Nah, tapi kan setelah kuliah, capek kayaknya SMA kebanyakan organisasi, ya udahlah sama Himaska aja satu gitu. Pikiran saya segitu sekarang, iya satu. Tapi ya gak tahu nanti ke depannya gimana. Tapi untuk sekarang sih baru Himaska aja gitu. Belum tertarik ke organisasi lainnya. Fokus jadi kahim lagi ya. Iya, fokus jadi kahim aja. Takutnya nanti kayak kemarin kebanyakan, nanti Himaskanya gak keurus. Iya. Fokus aja udah sama satu aja. Iya betul. Kayak gitu. Saran yang bagus. Terus nih, kalau misalkan menurut Bian perbedaan dari organisasi SD, SMP, SMA sama kuliah kan pasti beda. Iya. Nah, kalau misalkan tadi Bian ngerasa di SMA sibuk ya, sibuk udah bingung, stres segala macam. Nah, kalau misalkan di kuliah itu perbedaan organisasinya itu lebih sibuk yang mana sih kalau kata Bian? Terus kayak lebih kayaknya lebih susah waktu ngatur pas SMA deh, manajemen waktunya gitu dan manajemen organisasi misalkan. Nah, kalau misalkan kata Bian tuh lebih sibuk dan lebih memusingkan yang mana sih dalam tanggung jawab gitu? Kalau hektik sih sebenarnya lebih pusing pada saat kuliah. Karena pada saat kuliah ini akademiknya itu lebih, yaitu karena laporan praktikum itu dan tugas-tugasnya kuliah itu lebih berat. Jadi ya sebenarnya organisasinya itu nggak terlalu porsinya itu tidak terlalu besar, tapi karena akademiknya terlalu besar, jadi menurut saya sih masih terlalu hektiknya pada saat kuliah. Karena pada saat SMA, ya sekolah SMA yang menurut saya sih ya udah gitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak ada terlalu hal-hal yang cukup menyulitkan gitu. Dimana ya yang menyulitkannya adalah organisasinya, karena menurut saya kan kurang sibuk itu, tapi ternyata terlalu sibuk. Jadi menurut saya sih tetap lebih sibuk pada saat kuliah karena itu akademiknya tersebut gitu. Oke, terus kalau misalkan nih dalam satu organisasi kamu gitu menghadapi banyak masalah, kan pasti ya masalah dari dulu waktu pas jadi OSIS juga pasti adalah kayak isu-isu sekolah, terus kayak misalkan, nah di kimia sekarang gitu, ada nggak sih kayak kesulitan kamu tersendiri waktu sebelum jadi KM kan pasti ikutan organisasi. Jadi apa kamu waktu departemen? Di Himpunan Mahasiswa Kimia saya di Departemen Kaderisasi. Kaderisasi. Oh, jadi sebelum pas masuk pas jadi KHIM gitu. Jadi dulunya tuh kaderisasi kan? Betul. Nah, kalau misalkan pada saat itu gitu, dalam menghadapi masalah yang ada gitu, mau di diri sendiri ataupun di orang-orang itu, kayak misalkan kan kadang orang tuh ada yang kalau lagi ngomong tuh berdebat, bertengkar. Nah, sedangkan itu kan dalam satu organisasi itu kan harus kayak diskusi gitu. Nah, kamu dalam menanggapi hal yang seperti itu kayak gimana? Kalau dari saya sendirinya sih pada saat di Himaska periode sebelumnya di mana saya sebagai anggota kaderisasi, saya selalu memposisikan diri bahwa ya saya di sini memang bukan sebagai ketua himpunan, bahwa saya sebagai anggota kaderisasi. Saya selalu mengerti dan selalu mendewasakan diri bahwa posisi saya adalah anggota kaderisasi. Jadi bagaimanapun pendapat saya sekuat apapun, tetap saja yang paling tahu mengenai dapur dari himpunan tersendirinya adalah ketua himpunan tersendirinya. Jadi bagaimanapun bagusnya pendapat saya selalu memposisikan diri dan selalu mendewasakan diri di setiap program kerja atau apapun. Memang jika peran saya atau role saya ada di sana, saya tetap di sana gitu, tidak akan melangkahi gitu yang lain atau mengikut campuri yang lain jika memang teman-teman yang lainnya tidak membutuhkan bantuan saya gitu. Jadi untuk perdebatan sih saya kurang suka perdebatan yang tidak sehat gitu, yang cuma perdebatan yang gak ada intinya, gak ada poinnya. Jadi untuk di himpunan tersendirinya sih saya selalu memposisikan diri sebagai orang-orang yang ada di tengah, melihat sudut pandang mereka gitu. Jadi saya selalu memposisikan diri di situ sih dan coba mengerti teman-teman yang lainnya. Kadang kan ada juga ya orang yang kalau misalkan emang lagi berdebat dalam satu organisasi, dia tuh bawa
individu Betul. masing-masing gitu Iya, kan. betul. Nah itu Iya. kalau menurut kamu kayak gimana? Iya itu saya yang paling nggak suka bahwa misalkan berdebat itu dengan ya itu bahwa individu-individu seperti itu di mana hal tersebut seharusnya nggak ada karena kita ini kan sedang mempermasalahkan masalah isu-isu yang ada di organisasi berarti seharusnya yang kita bahas ya ini gitu kita harus jika kita membahas poin A ya tetap pada poin A tidak mencecer kemana-mana seharusnya sih seperti itu tapi kan kita tidak bisa memaksakan orang-orang kan jadi yang bisa kita lakukan adalah ya cuma mendewasakan diri aja gitu. Kalau misalkan kita gak bisa ngalah ke mereka ya seenggaknya kita diem aja gitu sih. Nah itu kan waktu kamu jadi Ya, ini nih, nah sekarang nih pas jadi Kahim Imaska gitu. Nah itu kamu gimana kan nggak mungkin didiemin aja dong Betul, kayak gitu. Sebagai ketua kan harus kayak Ya. misalkan memisahkan atau misalkan diomongin satu-satu atau gimana tuh. Buat sekarang nih kan tadi beda tuh kalau buat Untuk sekarang. sekarang sih ya mungkin hanya sebagai gambaran ya karena saya belum melakukan hal tersebut gitu untuk mengenai permasalahan itu gitu. Jadi ya seharusnya saya selalu memposisikan diri jika menjadi seorang ketua itu selalu menjadi ketua yang sebagai pendengar yang baik gitu. Karena saya rasa orang-orang tuh selalu lupa gitu. Selalu suka berbicara tapi lupa untuk mendengarkan gitu. Jadi yang saya lakukan adalah selalu mendengarkan terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya memang ada dua permasalahan dari dua orang ya saya mendengarkan dari kedua belah pihak gitu. Yang bisa saya lakukan ya hanya sebagai penengah gitu. Saya tidak bisa memutuskan masalah mereka akan selesai atau tidak. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan sudut pandang ketiga untuk mereka. Jadi gitu sih. Saya tidak bisa mungkin saya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi saya bisa memberikan sudut pandang gitu aja sih. Oke, mungkin kayaknya ini buat beberapa pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Buat Bian gitu, boleh deh kayak promosiin ke teman-teman yang ada di sana, yang nonton gitu. Misalkan buat masuk Himaska, tertarik gitu masuk. Oke, gimana ya? Oke, teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya di himpunan mahasiswa kimia ini kita itu secara bahasa kasarnya itu mewajibkan semua orang untuk menjadi anggota himpunan mahasiswa kimia di mana itu nanti kita ikut pengkaderan di mana pengkaderan itu disebutnya program kerjanya adalah Tomaki gitu. Training organisasi mahasiswa kimia. Jadi hampir seluruh mahasiswa kimia itu mengikuti pengkaderan Tomaki tersebut. Jadi seluruh mahasiswa kimia itu biasanya menjadi anggota Himaska. Nah, setelah Tomaki tersebut untuk teman-teman semuanya nanti kita akan ada open recruitment pengurus. Nah, di mana open recruitment pengurus ini tidak terlalu banyak gitu persyaratan yang signifikan karena kita pun sumber daya manusianya sedikit gitu. Jadi terkadang hampir misalkan mahasiswa 27 ya berarti yang ikut 27-27-nya gitu. Jadi biasanya gitu. Jadi kita tidak punya persyaratan yang terlalu rumit karena sumber daya manusia kita pun sedikit. Jadi ditakutkannya dengan rumitnya terlalu banyak persyaratan nanti ketertarikan mahasiswa kimia terhadap himpunan mungkin kurang gitu. Jadi yang kita lakukan adalah ya kurang lebihnya jika kalau misalkan kalian sudah masuk menjadi mahasiswa kimia seharusnya teman-teman semuanya tahu mengenai open recruitment itu. Gitu sih kurang lebih. Oke. Kayaknya buat ceritanya jawabnya udah kali ya, udah panjang. Seru juga ngobrol sama Bian. Sampai ketawa-tawa juga tadi, udah ngebahas-bahas yang lain juga. Makasih banget buat Bian yang udah nyempetin waktunya datang ke sini. Nah, nanti ke lain waktu gitu mungkin kita bisa ngobrol lagi kayak gini gitu ya. Boleh. Lebih membahas tentang dalam kimia kayak gimana. Boleh sekali. Perlombaan kimia kayak gimana, mungkin kayak gitu ya, Bian. Oke, mungkin buat teman-teman Mipods ya pada episode kali ini kita udah ngobrol seru banget sama Bian tadi. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa buat terus stay tune sama YouTube kita. Bakal kedepannya mungkin kita bakal lebih seru lagi nih, ngundang-ngundang yang lain segala macam gitu ya. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa buat follow sosial media kita. Kita ada TikTok. Nah, TikTok ini namanya BMF MIPA 2022 dan Instagram BMF MIPA _Unpak. Jangan lupa buat di follow buat teman-teman semua. Stay tune, komen, follow, subscribe, pokoknya semuanya deh buat kalian. Oke, jangan lupa. Oke, jadi mungkin pada pertemuan kali ini kita cukup aja sampai sini. Jangan lupa ya teman-teman. Dadah.